Halo teman-teman sobat Story Donghua. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Untuk video pertama ini akan membahas story novel Donghua terbaru ya teman-teman, yaitu Donghua versi terbaru yang diadaptasi dari novel Martial God Asura, yang kabarnya tanggal rilisnya itu di tanggal 26 September tahun 2023. Untuk itu kita akan bahas ceritanya di sini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Cerita ini berawal ketika malam tiba. Terlihat bulan bundar menggantung tinggi dengan bintang-bintang memenuhi langit. Namun, di dalam lautan bintang, ada 9 lampu berwarna yang tersisa di antara lautan bintang dan mereka sangat mempesona. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh Divine akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, ada seorang lelaki tua dengan pakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia melihat ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli master kota imperial. Semua dari mereka setengah berlutut seolah menunggu perintah. Tiba-tiba, lampu-lampu itu mengembun dan terbentuk menjadi kilat 9 warna. Dan itu datang menyambar dari atas lautan bintang dan langit. Saat itu, malam yang hitam gelap berubah menjadi hari yang putih terang. Bahkan sebelum sambaran petir terjadi, tanah sudah bergemuruh dan bergetar hebat. Tapi itu adalah kilat 9 warna. Saat bertabrakan dengan tanah, kilat itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Justru sebaliknya, itu benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, dunia kembali diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang semula cerah, kemudian menggelap sedikit, dan seolah ada esensi penting yang dihilangkan, dan yang terjadi telah dipulihkan. Mata orang tua itu sangat cerah dan tubuhnya yang gembira bahkan gemetar hebat. Dia menunjuk ke arah lokasi di mana petir itu mendarat, dan berkata, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bahwa semua bayi yang baru lahir malam ini kembali ke Imperial City. Ya Pak, respon semua orang seperti guntur bergema melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli master Imperial City menuju ke arah Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh Divine dan memberikannya kepada pengadilan kekaisaran untuk digunakan. 5 tahun waktu telah berlalu, dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisar. Dalam batas-batas Provinsi Azure di 9 provinsi, di antara banyak sekolah, Sekolah Azure Dragon adalah salah satunya yang terkenal. Hari ini sekali lagi, adalah waktu perekrutan murid tahunan untuk sekolah di Azure Dragon, dan ada lautan orang di luar sekolah yang mendaftar. Setiap kali, orang-orang tersibuk adalah dari para murid luar pengadilan. Semua tanggung jawab masuk untuk sekolah dan semua didorong ke kepala mereka. Murid luar pengadilan, mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas yang sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pengadilan luar, itu berarti bahwa bakat mereka mengerikan dan dalam seluruh hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar, jadi tentu saja. Mereka dibenci oleh semua orang. Seorang wanita berkata, "Oi, bagaimana dengan sikapmu ini? Apakah kamu tahu siapa saya?" Wanita yang mengenakan pakaian cantik memiliki seorang anak laki-laki bersamanya. Saat dia menunjuk dan dengan keras berteriak pada seorang pria muda berkata, "Saya sangat minta maaf, sekarang sudah terlambat dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah besok." Wajah pemuda pria muda itu masih muda dan lembut, tetapi di antara alisnya, dia memiliki sedikit jiwa heroik. Pria muda itu dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pengadilan luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun ia adalah seorang murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lain. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat merawat orang lain dan dia sangat tenang. Dan wanita itu berkata, "Kembalilah besok, kamu pikir saya idiot? Ini adalah gunung. Di mana kamu akan membiarkan kami tidur? Kamu harus mengatur tempat tinggal untuk saya, atau saya akan pergi mencari orang tua Anda untuk cari minta beras." Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan meraih pakaian Chu Feng. Tiba-tiba terdengar suara, "Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah?" Hanya pada waktu itu, suara yang manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan gaun ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum samar di mulutnya, matanya tajam dan mereka menatap wanita itu dengan serius. Saat dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat menyembur keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu. Dan itu adalah tanda dari para murid batin. Wanita itu secara tiba-tiba mengutuk.
Dia awalnya berpikir dia bisa menggunakan statusnya untuk membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng. Siapa yang akan tahu bahwa Chu Feng yang biasa-biasa saja di depannya memiliki dukungan dari seorang murid batin. Para murid batin adalah sebuah eksistensi yang tidak dapat dia singgung. Dan wanita itu berkata, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Saya hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Wanita itu menatapnya dan hanya mengatakan satu kata, Scrum. Pada saat itu, tubuh wanita muda itu tidak bisa menahan gemetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia sama sekali tidak ragu. Dia menarik Chu Feng dan dengan cepat pergi. Dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat sangar. Melihat itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata sopan kepada wanita muda di sampingnya. Terima kasih banyak, Chu Yue. Dan Chu Yue berkata, tidak perlu terlalu sopan, kita keluarga kan? Chu Yue sedikit tidak senang. Chu Yue benar, mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, dari keluarga Chu. Chu Yue dan Chu Feng adalah sepupu dari garis saudara ayah Chu Feng, dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid batin 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang berada di level keempat dari alam spirit. Chu Feng berkata, kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng dengan senyum brilian. Apa yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati para tetua. Sebagai murid pengadilan luar bukan murid pengadilan dalam. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue sakit, dan berkata, Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini? Atau apakah Anda masih belum mencapai level ketiga dari alam spirit? Chu Feng tidak merespon dan senyum samar masih tergantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya dari senyuman itu. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Dan berkata, sempurnakan itu, mungkin itu akan membantumu menembus level ketiga. Chu Feng membuka tas dan langsung, energi spiritual yang kuat dipancarkan dari itu. Rosein spirit rumput yang terang, berkilau dan transparan yang seukuran jari diletakkan di dalam tas. Chu Feng berkata, Chu Yue, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. Rumput Saint Spirit, itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri, dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tiada habisnya bagi mereka yang ada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga diberikan oleh ayahnya, tetapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Chu Yue benar-benar memberikannya ke Chu Feng, dan Chu Feng tidak bisa menerimanya. Chu Yue berkata lagi, ketika saya mengatakan saya memberikannya kepada Anda, kamu harus menerimanya, karena kamu adalah adik laki-lakiku. Chu Yue sedikit kesal. Chu Feng berkata, oh, mulai kapan kamu begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan rumput Saint Spirit kepada orang-orang? Tiba-tiba terdengar suara, lihat, aku adalah adikmu juga, dan secara kebetulan, aku hampir akan memiliki terobosan ke level 4 dari alam spirit. Bagaimana kalau kamu memberi rumput Saint Spirit kepada saya? Seorang pria muda di sekitar usia Chu Feng berjalan dan dia juga mengenakan pakaian ungu dari murid-murid Istana Batin. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga berasal dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun, dia menjadi murid Istana Batin 2 tahun yang lalu. Chu Yue berkata, Chu Zhen, kamu telah menembus tingkat ketiga dari alam spirit dan berhasil memadatkan energi spiritual. Bahkan jika kamu tidak memiliki rumput Saint Spirit ini, kamu dapat peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa menaruh Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Chu Zhen berkata, ya kamu benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membentangkan tangannya terbuka dan mengejek, lalu berkata, siapa yang mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya? Tapi kemudian, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menaruh Saint Spirit Grace di sakunya sebelum mengatakan, Chu Yue, saya akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Di kemudian hari, aku akan mengembalikannya kembali 2 kali lipat. Chu Yue berkata, oke, melihat bahwa Chu Feng menerimanya. Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya kembali atau tidak. Tiba-tiba Chu Zhen berkata, jika kamu mengambilnya, lalu mengapa mengembalikannya? Memberikan Chu Feng rumput Saint Spirit Grace ini untuk digunakan adalah hal yang sia-sia.
Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, "Chu Yue, saya akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini." Chu Yue berkata, kamu. Jika kamu dapat lulus ujian murid batin, saya akan memberikan ini ditambahkan Roh Saint Spirit Grace kepada kamu lagi." Chu Zhen memandang Chu Feng dengan jijik. Chu Feng berkata, "Apakah itu benar?" Chu Feng benar-benar tidak percaya. Chu Zhen berkata, "Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika Chu Feng tidak bisa lulus? Maka, rumput Saint Spirit yang kamu dapatkan tahun ini akan menjadi milik saya." Chu Yue berkata, "Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa kamu selalu perlu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng?" Chu Yue menatap Chu Zhen dengan kesal. Chu Zhen berkata, "Keluarga. Chu Yue, Anda harus tahu bahwa..." Chu Feng duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan rumput Saint Spirit yang Chu Yue berikan kepadanya dan bergumam, "Saya harap Saint Spirit Grace ini dapat membuat kamu kenyang." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, mengenggam Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam rumput Saint Spirit mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan menyatu dengan dantiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng, seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika kamu melihat melalui kulitnya, kamu akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng, sebongkah kilat menempati di sana. Itu adalah benjolan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang buas petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dari dunia ini. Chu Feng memang bukan berasal dari keluarga Chu. Dia adalah anak angkat dari Chu Yuan, anak tertua kelima di keluarga Chu. Itu menyebabkan Chu Feng harus disingkirkan dan dipermalukan pada usia kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah dikeluarkan dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatannya. 5 tahun yang lalu, Chu Feng persis berusia 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk dilatih dalam seni bela diri. Chu Feng pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, petir akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia menembus di alam roh tingkat kedua. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Namun, pemandangan bagus itu tidak berlangsung lama. Sama seperti Chu Feng pikir dia menjadi seorang jenius, dan perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuat kultivasi berhenti dan tidak bergerak maju, dan dia diberi peringkat untuk memiliki bakat paling jelek seumur hidup. Pada saat itu, rumput Saint Spirit di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh datainnya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melampaui akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, setidaknya butuh 1 bulan untuk menyuling rumput Saint Spirit. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan. Setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua, yang tidak pernah memiliki perasaan kenyang. Tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan separuh lainnya dari rumput Saint Spirit Grace langsung menghilang. Pada saat yang sama, semuanya masuk di dantian Chu Feng. 9 binatang buas petir menyambung satu sama lain. Itu bergerak cepat, dan itu benar-benar kondensasi. Akhirnya, itu berubah menjadi objek seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual yang tak ada habisnya melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Segera, itu merembes melalui seluruh tubuhnya. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak petir di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Dan berkata, "Saya berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil." Chu Feng sangat senang. Dia melompat turun dari tempat tidur. Dan saat dia berjalan, Chu Feng mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan kultivasi, alam tingkat kultivasi yang dikenal adalah sebagai berikut: tingkat pondasi, tingkat asal, tingkat mendalam, dan tingkat surga. Itu adalah 4 alam besar, dan setiap wilayah dibagi menjadi 9 tingkat.
Tingkat pertama dari alam spirit. Inti utamanya adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai level kedua dari alam spirit, seseorang harus menggunakan cara-cara untuk memadatkan energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai jalan mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan itu membuatnya tidak mampu memadatkan energi spiritual. Petir Divine 9 warna di dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual Chu Feng yang kental akan selalu diliputi oleh petir Divine itu. Tapi Chu Feng pantang menyerah, karena dia menemukan bahwa, meskipun petir Divine memang menelan energi spiritualnya, akan tetapi ada batasannya. Selama Chu Feng terus memberikan energi spiritual ke dantiannya, dia membutuhkan waktu 1 hari. Dan hari ini, Chu Feng akhirnya berhasil. Dan berkata, ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung melonjak ke dalam tubuh saya, seolah-olah itu akan menembus tubuh saya. Perasaan ini, tak terbayangkan oleh Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantiannya. Energi spiritual yang ditimbulkan oleh petir ilahi itu sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan 5 tahun kultivasi tanpa henti, dia tidak dapat mengembunkan energi spiritual yang kuat seperti itu. Alasan mengapa dia bisa karena itu petir ilahi 9 warna. Tapi pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga berubah menjadi serius. Petir ilahi telah berubah, dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat keempat dari alam spirit. Chu Feng terkejut dan berkata, apakah masa sulit berhenti dan masa-masa indah akan datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa itu kekuatan eksplosif di dalam tubuhnya dan layak baginya untuk 5 tahun menderita. Tiba-tiba terus menembus 2 level, dan metode yang tidak dapat dijelaskan untuk menjadi kuat akhirnya kembali. Chu Feng menggunakan tatapan yang tajam untuk melihat ke arah pelataran murid batin dan bergumam, Chu Zhen, saya akan mengambil rumput Saint Spiritmu kali ini. Perekrutan murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan setiap kali, itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid batin tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah di istana bawah tanah yang sangat besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan ada kemungkinan lebih dari 10.000 orang yang hadir. Sebagian besar orang yang berpartisipasi berada di tingkat ketiga dari alam spirit. Karena semua orang tahu bahwa ujian masuk di murid batin diperlukan setidaknya di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dan ada murid seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Namun hal yang perlu disebutkan adalah bahwa ada juga porsi kecil dari murid level 4 di sana. Mereka bukan orang biasa-biasa, hanya saja latihannya lambat, dan nyatanya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di level keempat dari alam spirit sebelum dalam ujian murid batin. Alasannya, karena untuk hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka yang benar-benar bisa menampilkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas-batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan kuat yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa berbagai keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk kultivasi. Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama Anda menjadi murid pengadilan batin, Anda bisa mulai berkultivasi keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri ini juga dibagi ke dalam peringkat, dan dari yang terlemah hingga yang terkuat, ada 9 peringkat. Di dalam pengadilan batin, buku keterampilan bela diri terbaik hanya berada di peringkat 3. Tapi, dalam ujian murid batin tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapat buku peringkat 4 keterampilan bela diri. Itulah mengapa, orang-orang itu lebih suka berlatih di pengadilan luar dan tidak masuk ke pengadilan batin. Karena untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4, di suatu tempat terdengar suara berkata, bukankah itu Yang Tianyu? Wah, itu benar dia. Dia sudah berada di tingkat keempat peringkat roh pada usia 13 tahun.
Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan manusia, ada seorang pria muda menarik perhatian orang-orang. Lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Dan ada puluhan ribu murid pengadilan luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak dikenal. Namun, tokoh-tokoh vokal yang diperhatikan orang kebanyakan adalah orang jenius, di mana Yang Tianyu ini adalah salah satunya. Tidak peduli seberapa banyak kemampuan yang Tianyu miliki, dia, pada akhirnya, hanyalah seorang bocil FF. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di sekolah Azure Dragon, dan terkadang yang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Misalnya, itu adalah murid bernama Duan Yuxuan. Seorang siswa pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari-jarinya pada seorang pemuda dingin. Orang itu dipanggil Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak diketahui. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan murid batin yang berada di tingkat keempat dari alam spirit. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter vokal dari pengadilan luar. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Mereka melihat selusin orang muncul di panggung tinggi di aula. Sebagian besar dari mereka sudah tua, dan mereka adalah tetua dari pengadilan luar. Tetapi tidak hanya pemimpin muda, dia bahkan wanita yang cantik. Si wanita mengenakan gaun merah dan berkilau, dan garis itu menggambarkan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun, ada dua kaki lurus, seputih salju, dan bisa dikatakan bahwa itu sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah tetua kecantikan terkenal dari Azure Dragon School, bernama Surou. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, memasuki pengadilan batin pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi, seperti yang semua orang pikir bahwa dia akan menjadi murid pertama dari Azure Dragon School, dan dia tiba-tiba menjadi tetua. Tidak ada yang memiliki informasi orang dalam.